sehat dan nikmat Islam dan nikmat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya serta sahabat-sahabatnya yang istiqomah. Jamaah musola alamana, marilah kita ingatkan selama Ramadan dari Bapak Ustadz Manu. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi Ramadan wa nahana 'an ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang pada hormati dan kami muliakan para alim ulama, para guru, para ustaz, para khusus sahabat saya Ustaz Abdullah, juga sahabat saya yang subhanallah saya ketemu setahun sekali. Akhirnya kita Ustaz Mulyadi, juga para kami selaku pengurus musola al-amanah beserta jajarannya. Anak-anak sekalian, untuk hari ini subhanallah banyak anak-anak, juga bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat tarawih musola al-amanah yang insyaallah pertama Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat, umur panjang dan yang paling utama sekali dalam keadaan iman dan Islam, sehingga dengan hal ini kita dapat kembali bersama-sama melaksanakan tadi salat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat tarawih, dan insya Allah nanti dilanjut dengan salat witir yang tadi kita telah melaksanakan puasa yang ke 11 harinya. Saya lupa. Ini malam ke-12, tapi puasanya puasa yang ke-11. Harapan kita semua mudah-mudahan puasa kita, salat kita, dan seluruh rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima dan dapat ridho berkah dari Allah. Salam kita aturkan kepada Islam dan keluarga kita, serta Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya insyaallah mendapatkan selamatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya saya merasa berbahagia hari ini saya bisa hadir di musola al-amanah dan merasa bangga karena banyak sekali anak-anak kita ini. Kalau saya perhatikan selama saya keliling di masjid musola, masjid al-amanah ini, musola al-amanah ini sangat luar biasa anak-anaknya. Mungkin ini sudah terbiasa barangkali ya. Dan ada juga yang kadang-kadang pengurus masjid atau musola itu sama anak-anak itu alergi kadang-kadang. Ini kalau tidak datang sama ayahnya suruh pulang aja begitu kan. Padahal anak-anak kita ini memang ya di masjid dan di musola ini biasa kita kenalkan. Walaupun riuh rendah tiangnya anak-anak ini jangan menjadi penghalang untuk bergabungnya kita, karena ini merupakan salah satu regenerasi yang ada. Bahkan itu yang namanya Al-Fatih yang telah membebaskan Konstantinopel, beliau berkata bahwa terdengarnya riuh rendahnya anak-anak di masjid dan di musola adalah merupakan bagian daripada regenerasi yang akan datang. Dan kita akan merasa khawatir jika suatu saat masjid dan musola tidak ada anak-anak, tidak terdengar riuh rendah dan riangnya anak-anak yang di musola dan masjid.
Kalau main dan sebagainya itu memang dunianya mereka, tidak masalah. Ya, asal kita bisa mengatur. Dan kalau ada riuh dan rendahnya anak-anak di masjid, riangnya anak-anak, ini berarti insya Allah ada generasi yang akan kita dambakan di kemudian hari. Dikhawatirkan sepi. Kalau sepi berarti hilangnya satu generasi. Oleh karena itu, ini di amanah ini saya cukup bangga karena mungkin sudah terbiasa ya, kalau kesini saya banyak anak-anak. Anak-anak, kita juga anak-anak. Ustaz Mulia ini kan juga anak-anak. Karena dulu dikenalkan sama orang tua, diajak ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW itu ngajak cucunya Hasan Husain ke masjid. Biarkan mereka itu berada di masjid daripada ada anak-anak di jalan-jalan, di perapatan. Sementara kita sekolah, nah kita tidak tahu mereka main apa, gadget, mainnya yang penting kalau mainnya yang bagus. Ya ternyata yang ditonton yang gak bagus. Nah di sini alhamdulillah mereka subhanallah, saya berbangga sekali. Mudah-mudahan ini nanti generasi yang akan datang di generasi yang bagus dan baik, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat, dalam majelis begini, dalam taklim begini, Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, adakah orang yang beriman itu penakut? Maka dijawab Rasulullah, ada. Kemudian juga Rasul ditanya lagi, ya Rasulullah, adakah orang yang beriman itu pelit? Jawab Rasul, ada. Sahabat menanya lagi yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, ada enggak orang yang beriman itu berdusta atau bohong? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak ada. Nah, dari percakapan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang beriman itu tidak akan pernah bohong. Kenapa demikian? Karena bohong itu adalah merupakan penghulunya dari kemaksiatan. Bohong itu adalah merupakan kepalanya kejahatan, otaknya kejahatan. Kita tahu bahwa korupsi itu gara-gara apa? Bohong. Kolusi, nepotisme, kemudian penipuan, itu semuanya didasari kebohongan. Oleh karena itu orang yang beriman tidak ada sifat bohong di dalamnya. Karena bohong ini adalah merupakan akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah. Makanya dalam satu sabdanya Rasul bersabda, "Maka abdul bin khuluqin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhib." Tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW kecuali bohong. Tuh, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, jangan berbohong. Karena bohong ini adalah akan apa itu dampaknya bukan kepada orang lain, bukan orang lain, terutama dampaknya akan kembali kepada kita yang melakukan kebohongan. Bohong itu ya itu dari mulut itu. Kalau orang tidak dapat menjaga mulutnya selalu berbohong, maka dia akan celaka. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung kepada mulutnya. Tergantung kepada mulutnya. Makanya tidak heran kalau ada orang yang berkubil gara-gara bohong. Ya, tidak heran ada orang berantem gara-gara bohong. Itu semua akan kembali kepada orang yang berbuat. Dan ini orang yang beriman tidak akan ada itu, kecuali orang munafik. Karena ciri-ciri orang munafik itu salah satunya adalah berbohong, dusta. Ayatul munafik salah satu. Idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, dia berbohong, dusta. Kemudian yang kedua, apabila dia berjanji,
dia akan mengingkari. Dan apabila dia dipercaya, dia khianat. Ini harus dijaga. Ketiga ini, kalau ada salah satunya di dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berbohong itu sangat berbahaya. Berdusta itu berbahaya, karena dusta itu akan menunjukkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menunjukkan ke dalam api neraka. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya kebohongan itu akan membawa seseorang kepada kejahatan, kemaksiatan, keburukan, dan kemaksiatan keburukan itu akan menunjukkan, menuntun dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu biasakan kita jujur, ya, jujur dalam artian jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, dan juga jujur kepada diri sendiri. Kalau kita bohong itu dalam hatinya pasti berkata, oh saya bohong. Saya bohong, karena hati itu tidak akan bisa dibohongi, dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri. Kalau ketika kita melakukan kemaksiatan, ya saya maksiat, buru-buru kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kejujuran ini merupakan kejernihan hati. Oleh karena itu pelihara kejujuran ini. Inna sirqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawakan kepada kebaikan, kemaslahatan, dan kebaikan kemaslahatan itu akan menunjukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah mewajibkan kita berpuasa itu yaitu untuk mendidik kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, dan takwa itu adalah merupakan di dalamnya ada akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Oleh karena itu di dalam puasa ini dididik oleh Allah agar kita ini jujur, ya. Makanya orang yang berpuasa yang didasari dengan kebohongan, maka puasanya tidak akan diterima kalau tidak menggunakan puasa. Kami ini mulai selalu mengajukan berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan bosan. Kenapa? Karena tidak dipelihara lidah kita. Dan itu kebohongan itu merupakan salah satu yang dapat membatalkan pahala puasa. Terakhir ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, yaitu bohong. Kemudian yang kedua wal-ghibah, mengumpat atau membicarakan kejelekan orang. Kemudian wal-namimah, mengadu domba. Wal-yaminu ghamus, memberikan sumpah palsu. Dan yang terakhir wal-maudhu bis-safah, memandang dengan bersabar. Bapak Ibu sekalian yang Allah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, sesuatu yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap dan berusaha mudah-mudahan puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah Ramadan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.